datang kembali di ibadah sekolah minggu online HKI Bekasi Kota. Kota. Dan tema kita pada hari Minggu ini adalah yang berjudul Mengasihi sesama. Jadi bisa mengasihi adik, abang, kakak, opung, orang tua, semuanya. Terlebih lagi mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap kan untuk beribadah? Pasti Dari siapa? awal sampai akhir ya, diikuti terus. Jangan di skip, di pause, apalagi dimatiin. Aduh, udah di close padahal belum selesai ya. Tidur lagi. Aduh, iya, jangan sampai ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Sampai ketemu. Ya. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Ina ingatkan untuk berpakaian yang rapi di saat ibadah, tidak makan, tidak minum atau sambil tiduran, tetapi kita bersikap yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan yang paling utama, disiapkan senjata kita yaitu Alkitab. Oke? Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kita, dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sudah siap belum? Sudah siap ya? Sudah berpakaian rapi? Siap memuji nama Tuhan? Siap dong Kak. Siap ya? Yuk kalau gitu kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah hari ini. Kita akan bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yuk boleh sambil joget-joget di rumah masing-masing. Oke, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Mari katakan sayang disayang. Mari nyanyikan sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Aduh, masih pada semangat kayaknya, masih kurang ya kayak. Kurang nih. Apa kita nyanyi lagi ya kali ya? Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku aja deh kalau gitu. Tapi pakai awalan. Kan ada awalannya ya. Tadi kita lupa. Syalalala. Tadi kita sempat lupa. Berarti kita nyanyikan biar
Ya, sekarang kita mau memasuki doa pembuka ibadah. Mari kita mengambil sikap doa. Mari kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Dia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tampar. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus. Katakan sekali lagi, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kita nyanyikan bait berikutnya. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumah. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Doa pembuka akan dibawakan oleh Deborah Pakpahan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menyertai kami dari kami bangun tidur hingga sekarang kami ingin melakukan ibadah ini. Tuhan, sertalah kami selama ibadah ini supaya kami bisa tetap fokus untuk beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih untuk Deborah. Sekarang kakak tanya dulu ya kabarnya ya adik-adik semuanya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Karena kita bisa hidup rukun ya. Udah kumpul keluarganya bisa kan walaupun masih di rumah masing-masing ya. Tapi kita tetap berbahagia mau memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya. Sambil berdiri adik-adik. Boleh sambil tepuk tangan. Nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya
hari ini itu adalah mengasihi adik ya, terutama mengasihi adik. Tapi kita nggak cuma adik doang yang dikasihi kakak, kita harus mengasihi semuanya, ke teman-teman, pada orang tua, seperti kasih Yesus. Ada lagu juga ya itu ya. Ada lagu judulnya Kasih, terdiri 5 huruf kan? K A S I H. Yuk kita nyanyiin nih adik-adik ya. K A S I H. K A S I H. K A S I H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Sekali lagi ya. K A S I H. K A S I H. K A S I H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu apa ya adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi ya, dari awal. K A S I H. K A S I H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Yeay, tepuk tangan kita semuanya yang ada di rumah juga, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Yuk, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Bapa yang kekal. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Kau pulihkan aku, layakkan dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berbahagia sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Abang Kevin Silalahi. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya di sini ya, yang bisa membawa gitar di sana, tapi sekarang aduh ada gitar di sana ternyata ya. Yang biasanya
membawakan pujian melalui gitar, dan sekarang dia adalah yang membawa firman, membawa sharing kepada adik-adik sekalian ya, bersama dengan saya sini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai sharing kita supaya lebih lanjut lagi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat karunia yang Kau berikan Tuhan pada hari ini, di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kami dan memberkati ibadah kami, dan Tuhan sampai kita untuk melakukan yang namanya sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sharing kami menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, kami hanyalah manusia yang luput dari dosa, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Oke, firman Tuhan kita pada hari ini di hari Minggu ya, hari Minggu 12 Desember. September, maaf. Hari Minggu tanggal 12 September dengan tema minggu kita adalah saling mengasihi ya. Ayat bacaan kita atau ayat Alkitab kita terdapat di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggillah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah pada tuan putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, jadi dalam firman Tuhan itu merupakan ancaman Firaun, ya, ancaman Firaun dengan cara membunuh para anak-anak orang Ibrani atau anak-anak orang Israel. Karena kita tahu sendiri ya, kita tahu bahwa laju pertumbuhan dari orang Israel maupun orang Mesir itu jauh lebih besar pertumbuhan orang Israel. Jadi bagaimana caranya supaya Firaun sebagai raja Mesir dapat memenangkan pertarungan dengan cara membunuh bayi-bayi itu? Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang namanya membunuh tidak menggunakan tangannya sendiri ya, atau menggunakan tangan orang lain seperti bidan-bidan di rumah sakit ya, atau bisa melalui rumah sakit juga ya. Itu. Jadi pada waktu itu lahirlah seorang anak ya, dan dia itu merupakan bayi yang sangat, kalau misalkan kita bilang dia itu ganteng ya. Seperti di firman Tuhan tadi di ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Jadi setelah
anak itu lahir disembunyikan selama 3 bulan, ya, karena seorang ibu tidak akan tega, ya, tidak akan tega kepada anaknya kalau dia harus dibunuh oleh Raja Firaun. Singkat cerita, ibu itu mempasrahkan kepergian anak itu. Pasti anak itu akan ditolong orang, ya. Itulah yang dinamakan hikmah, ya, mengambil hikmah daripada Tuhan itu sendiri, ya. Jadi ibu dari Musa, ya, dari Musa itu membuat peti, ya, terbuat dari pandan, ya. Kalau misalnya kita diambilnya sebuah peti dari pandan, dipakainya dengan gala-gala atau ter, dilakukannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terbau di sungai Nil, ya. Jadi ibu itu mengikhlaskan kepergian anak itu. Pasti di benak pikiran ibu itu pasti akan ada yang menyelamatkan bayi itu. Nah, singkat cerita, ditaruhlah bayi itu di dalam peti dan ditaruhnya di sungai Nil yang mengalir, ya. Tapi singkat cerita, ada kakaknya si Musa yang bernama Miriam. Dia itu membuntuti Musa yang masih bayi berjalan melalui air dan kakaknya di belakangnya. Nah, dan saat itu juga berjumpa dengan putri Firaun, ya, berjumpa dengan putri Firaun. Lalu dia menawarkan diri untuk mencari inang penyusu, karena pasti dan pasti putri Firaun tahu bahwa ini merupakan bayi orang Ibrani atau bayi orang Israel, ya. Jadi di situ berinisiatiflah kakaknya atau memberikan ide kepada putri Firaun, ya. Putri Firaun, bolehkah aku manggil inang penyusu untuk anak ini, ya, dan untuk engkau, ya. Jadi datanglah seorang ibu yang sebagai inang penyusu untuk anak yang hanyut di dalam sungai tersebut. Dan tak disangka, dan menjadi inang penyusunya adalah ibunya si Musa yang dibuang oleh ibunya sendiri ke sungai Nil tersebut. Tetapi karena putri Firaun ini memiliki belas kasihan kepada anak itu, ya, itulah namanya mujizat Tuhan, ya. Biasa saja kalau misalkan tidak ada kakaknya Firaun, ya, kakak Firaun pasti entah dibawa kah, entah diarakah, entah dibakar kah, entah diapakan, tidak. Itulah namanya saling mengasihi terhadap kakak terhadap adik, ya, saling mengasihi dari kakak terhadap adik atau sebaliknya, ya. Jadi dibawalah Musa ke kerajaan Mesir, ya, kepada Raja Firaun dan mengangkatnya sebagai anak, ya. Makanya di sini terdapat namanya adalah Musa, ya. Musa itu kalau kita lihat tadi ayat 10. Karena aku menamainya Musa sebab katanya karena aku telah menariknya dari air, ya. Jadi pada intinya gini, adik. Ancaman Firaun itu tidak menyuruhkan ibunya Musa untuk mempertahankan hidup anaknya, karena tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Musa. Maka timbullah ide untuk menyelamatkan Musa justru menghadapi ancaman, ya. Tapi dengan cara tadi, idenya kakaknya Musa, namanya Miriam, ya. Jadi belas kasih Tuhan itu melalui putri Firaun yang tadi Abang bilang menjadi jalan keluar, ya. Dalam kesusahan justru kita akan mendapat belas kasihan dari Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan lewat orang lain yang kita anggap adalah musuh. Jadi kesulitan itu bukan dihindari, ya adik-adik. Kesulitan itu jangan sampai kita hindari, tapi kita hadapi. Kalau kita hindari, itu sama aja kita adalah pengecut, ya. Ingat, ikan salmon itu, kenapa ikan salmon harganya mahal? Karena ikan salmon dia adalah salah satu ikan yang bisa melawan ombak dan menang melawan ombak, ya. Itulah. Jadi
keluarga Musa mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding kalau dia tidak mendapatkan ancaman itu. Ya, di sini juga putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya dan ibunya tetap menjadi pengasuhnya, bahkan dibayar. Ada kayak gitu? Sudah anak dibunuh, ya, dirawat juga oleh ibunya, dibayar pula. Ada kayak gitu. Bahkan dibayar oleh putri Firaun. Sumber kesulitan itu telah menjadi berkat, ya, telah menjadi berkat untuk Musa sendiri, kakaknya Miriam, ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah dalam anugerah Tuhan sendiri, ya. Allah bisa pakai menjadi alat untuk memberkati kita. Ingat adik-adik, Tuhan tidak akan mencobai adik-adik, tetapi menguji adik-adik. Dan Tuhan itu pasti menguji dengan cara, ya, maksudnya menguji itu pasti tidak akan di luar batas kemampuan kita sendiri, ya. Jadi kita akan mendapatkan lebih dibanding kalau kita tidak mendapatkan kesulitan. Jadi mari diantara kita janganlah ada yang bersungut-sungut, ya. Jangan ada bersungut-sungut, saling mengasihi pada kakaknya, pada adiknya yang memiliki adik, ya. Begitu juga yang memiliki keluarga, yaitu orang tua, ya, harus hormat kepada orang tuanya. Demikian juga dengan orang-orang sekitar adik-adik, dengan seperti kalau misalkan adik ketemu tukang kah, ketemu pedagang kah, gitu. Ingat, senyum, salam, sapa, itu sangat penting. Jadi tidak ada orang tua yang jahat, ya, meskipun tadi dengan cara ibunya Musa menaruh, ya, kalau bisa kita itu tidak membuang, ya, menaruh Musa ke dalam peti dan meluncurkannya ke dalam sungai Nil. Itu merupakan suatu cara, ya, suatu cara dan dibutuhkan oleh kakaknya. Jadi ingat, orang tua, saudara, kakak, adik, tidak ada yang namanya yang jahat. Ingat adik-adik, sejahat-sejahatnya singa tidak akan membunuh anaknya, ya. Jadi anak sekolah minggu ini diajar, ya, diajar untuk saling mengasihi kepada orang tua, pada adik atau kakak, ya. Itu tetaplah menjadi berkat, ya, menjadi pelaku firman, menjadi asam maupun garam, ya, berkat maupun garam di setiap kehidupan. Oke. Untuk tugasnya terdapat di ayat hafalan. Coba ayat hafalan kita ada, ya. Ayat hafalan kita di Amsal 19. Amsal 19 ayat 17. Kita buka Amsal 19 ayat 17, ya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, itu dia. Yang memberikan belas kasihan pasti akan mempiutangi. Maksudnya mempiutangi itu pasti akan mendapatkan berkat, ya. Ingat, ada utang, ada piutang. Kalau utang itu kita utang pada orang, tapi kalau piutang orang yang punya utang sama kita. Ingat, ya. Itu caranya. Hanya itu saja. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema bagi adik-adik, ya, bagi adik-adik sekalian, ya. Tetap diikuti terus, tonton terus ibadah sekolah minggu kita, karena ingat sekarang udah bulan September nih, bulan September tanggal 12 memasuki pertengahan bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita akan Natalan, ya. Semoga Natalan kita juga bisa seperti tahun lalu, ya. Yang para remaja, yang kelas besar bisa ibadah di gereja, sisanya melalui live streaming YouTube. Oke, sekian begitu saja. Yang ingat, tugas-tugasnya dikumpulin, ya. Ini akan menjadi penilaian adik-adik yang mengumpulkan tugas. Ingat, ya, pasti akan dinilai oleh kakak maupun abang guru sekolah minggu. Entah tugas kah, nanti di pas sampai Natal, apalagi nanti ada namanya ujian akhir semester, menjadi acuan untuk nilai agama adik-adik, ya, dalam mengumpulkan tugas ini. Oke, sekian itu saja. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan, karena kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan ibadah kami ini, sharing firman kami menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami hanyalah manusia luput yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Shalom. Terima kasih untuk Bang Kevin atas firman Tuhannya. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian melayani, mengasihi lebih sungguh. Tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, Upahku besar di surga. Sudah. Yeay, akhirnya puji Tuhan selesai juga ibadahnya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir kan, nggak di skip kan ya? Nggak. Oke deh adik-adik, terima kasih. Jangan lupa juga tetap diikuti ibadah selanjutnya. Tugas-tugasnya tuh yang paling penting. Selanjutnya juga masih ada ibadah online loh, dipantengin terus tuh YouTube-nya ya. Ada yang masih wajib dilakukan. Tugas-tugasnya wajib. Habis itu ayat hafalannya. Ingat, September, Oktober, November, Desember. iya. 4 bulan lagi kita Natalan ya. Salah. Ada yang kedua juga, hari Natal sama apa tadi? Apa bang? Nilai agama. Itu semua tentukan ya sama Kehadiran. Iya, betul makanya sekali. oke makanya rajin-rajin ya mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Oke deh adik-adik. Terus ada apa lagi bang? Protokol Seperti kita. biasa. 5M. 5M selalu ingatkan ya tiap Iya. minggu kita ingetin terus. Yang pertama, Memakai masker. Selalu kita pakai masker ya. Lalu Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan nih hand semua ini nih kita semprot. Selalu sedia ini nih kalau di tas. Oke. Ketiga, menjaga Menjaga jarak. jarak. Yang keempat, menjauhi Kerumunan. Yang kelima adalah memanjatkan doa kepada Tuhan Betul. agar COVID-19 ini pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa